Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan daftar kerja mahasiswa yaitu LKM 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 222410101037. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah data mining, di mana untuk pembahasannya itu terkait application tree. Nah, di mana di sini terdapat 3 soal yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada soal ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset Wind. Hitunglah akurasi berdasarkan conversion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, terus 30% dan 40%. Eh, Baik, langsung ke codingannya. Baik, di sini pada awal-awal kita melakukan import, yaitu hal-hal yang kita butuhkan, di mana kita import pandas untuk untuk menganalisis datanya yang akan dimasukkan ke data frame nantinya. Terus import sklearn atau sklearn, di mana di sini kita untuk sklearn ini ada beberapa yang kita import, ada train test split yang mana untuk membagi, terus ada import log win di mana kita untuk memanggil dataset wine yang akan kita gunakan pada nomor 1 ini. Terus dataset import load brace cancer di mana ini digunakan untuk nomor 3 nantinya untuk datasheetnya. Terus ada skill dan metric, itu conversion metric, di mana untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang prediksi model yang nantinya akan kita lakukan. Terus ada diction tree classifier. Di sini kita mengklasifikasikan diction tree-nya. Terus akurasi score untuk di skillan dan matplotlib, di mana ini untuk memvisualisasikan datanya, menjadikan data visual. Terus skillan dataset, kita memanggilkan datasetnya. Terus ada skillan tree, yaitu untuk memvisualisasikan pohon keputusannya nantinya. Nah, di nomor 1 ini kita diminta untuk mengklasifikasikan dataset wine. Nah, jadi di sini kita panggil dataset wine wine-nya itu kan pertama sudah kita import di skillan, kita panggil lagi di sini, terus di mana data wine-nya nanti itu diteruskan ke data frame menggunakan library pandas. Setelah itu kita tampilkan menggunakan feature name, feature wine, feature name, terus wine data head, ini di atas, terus wine target. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini untuk data set wine-nya. Ada alkohol, malic acid, as, alkalinity, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk name-nya. Terus ini untuk data head wine-nya. Terus ini data data set wine targetnya. Terus selanjutnya itu kita melakukan sebuah mengevaluasi kinerja model putusannya yang telah dilatih membuat visualisasi data. Di sini kita mengklasifikasikan report dengan persentase data testing itu 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini kita split atau bagi data win-nya itu ke dalam beberapa bagian, yaitu dalam data train dan data test. Kemudian untuk data train itu dimasuk ke egg dan data train dan data test. Terus nanti kita split di random dengan random state-nya itu 100.
Ini classifier kita klasifikasikan di mana untuk data extract trainingnya data pelatihan data pelatihan data latihannya, terus nanti ya ini data tesnya, prediksinya nanti kita print atau tampilkan di layar ya, dengan dataset data tes 20%, dimana kita ngambil dari prediksi, yaitu di prediksi satu, yang 30% dari prediksi dua, yang ketiga itu dataset data tes 40% itu ngambil dari di prediksi ketiga, dan nanti akan menghasilkan ini. Terus di sini kita akan menampilkan pohon keputusannya, yaitu dengan library tree, yaitu tree.plot tree classifier kita yang telah kita klasifikasikan di atas. Revision tree di mana tree.export text classifier nanti akan di export berupa text classifiernya yang dimasukkan, terus print application tree dia akan menghasilkan ini berupa pohon keputusannya yang nomor 1. Terus yang terakhir itu kita klasifikasikan berdasarkan dengan prediksinya, data tes 20%, data tes 30%, dan data tes 40%, di mana untuk sekarang itu kita cari conversion matrix atau gambaran yang lebih tinggi tentang prediksi model untuk setiap kelasnya. Kita prediksi itu classifier predict untuk data tes 1, data tes pengujian 1, nanti kita print conversion metriknya, mana itu ya tes dan ya prediksi. Terus akurasi akurasi skornya kita tes juga berapa akurasinya, dimana dengan cara y-test, y-pred titik 2F. Begitupun yang di bawahnya ini. Di sini ada 30%, terus ini 40%. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Ini sebelumnya itu sudah kita lakukan di atas ini. Terus yang nomor 2, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset STAR. Kita ulang akurasi berdasar function matrix dan function report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Untuk ini hampir sama, itu sama dengan data yang di atas untuk pengerjaannya. Namun di atas itu kita menggunakan sklearn untuk datasetnya, sedangkan di sini itu menggunakan dataset star CSV yang sudah disediakan beberapa file. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke file di sini, masukkan, terus kita panggil menggunakan pandas.pd.read.csv. Jadi nanti akan kita baca datasetnya dan nanti akan dimasukkan ke data frame, yaitu dengan menggunakan pandas. Di sini ada fungsi ilog, yaitu untuk mencari atau menentukan tepatnya start target, start dialog juga, yaitu dari awal sampai kelima. Terus nanti kita print berdasarkan list data frame start kolomnya, terus start data head, terus start data
start target head yang di kita print. Jadi berarti akan ada 5 indeks dari 0 sampai 4 yang akan kita print atau yang kita tampilkan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akan ada 5. Terus di sini datasetnya, dataset shape-nya ini ada 239. Dataset target head. Baik, selanjutnya itu seperti yang telah di atas, yang nomor 1 kita bagi datasetnya, ini dataset starnya itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Itu menggunakan Find Test Split yang menggunakan dari library sklearn, ya dimana seperti ini, yaitu xtrain 1, xtest 1, ytrain 1, ytest 1. Nanti kita split menjadi dengan data testnya itu dengan ukuran 0,2 atau 20%, dengan random state itu 100. Ataupun dengan selanjutnya itu diikuti dengan aturannya, di mana sini ada 20, 30, dan 40. Ini jadi 0,2, 0,3, 0,4 dipresentasikan di atas. Terus nanti klasifikasikan menggunakan Dexin tree classifier untuk understandnya sama dengan 100. Terus nanti classifier dan fit extrain dan ytrainnya, dan extrain 2, extrain ytrain 2, pun yang extrain 3 dan ytrain 3. Terus nanti di prediksinya classifier predik menggunakan y-testnya untuk pengujiannya, ya tes 1, ya tes 2, dan ya tes 3. Nanti kita tampilkan menggunakan print dataset data tes 20%, ya print ya ambil dari sini, ya prediksi 1, ya prediksi 2, ya prediksi 3. Nah, nanti akan hasilkan ini. Ini tes 20%-nya ini merupakan dari nama-nama bintang atau star, data starnya. Itu pun ya data tes 30% sampai sini. Terus setelah itu kita tentukan sama kayak yang di atas itu, pohon keputusannya kita perlihatkan dengan sklearn, label sklearn yang kita panggil itu fungsi tree atau tree dot plot tree classifier, sama seperti yang di atas. Kita print tree-nya akan masukkan seperti ini. Terus ini merupakan pohon keputusannya kita print tadi. Selanjutnya itu menentukan coefficient metrik dan classification report. Setelah kita untuk menentukan coefficient metriknya, kita memberikan gambaran yang lebih detail tentang prediksi model. Setiap kelas itu dengan ya prediksi classifier dan predik, dari mana yang kita ya tes. Terus kita print metriknya itu coefficient metrik, ya tes, ya pred, sama seperti yang di atas itu akurasi skor, ya tes, ya pred, nanti 2F. Nah, nanti akan masukkan data tes 20%, coefficient metriknya seperti ini, akurasinya 1, dan data tes 30%, ini terus akurasinya 1, data tes 40%, ini hasilnya, terus akurasinya 1. Terus yang ke nomor 3, ya ulangilah tahapan kualifikasi menggunakan dataset breast cancer. Hitunglah akurasi berdasar found function metrik dan function report dengan persentase data testing 20% dan 30% data 30% dan 40%. Nah, di sini kita memanggil lebih ya, breast cancer, yaitu dataset breast cancer yang ada di sklearn yang telah kita import di atas di sini. Di sini, jadi kita panggil lagi untuk memanggil data breast cancer-nya. Nanti dari cancer datanya itu akan dimasukkan ke atau diteruskan ke data frame cancer data. Terus kita tampilkan seperti yang di nomor 1 nomor 2.
caster feature name, caster data head. Nanti akan yang ditampilkan itu ada 5 caster target. Nah, nanti ada fitur name-nya itu ada seperti ini: main radius, main texture, main perimeter, main area, dan lain sebagainya. Terus nanti ini data shape-nya kita pindahkan sampai 4. Oh, nanti ini data targetnya itu ada 5 baris dan 3 kolom. Terus kita klasifikasi atau kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu seperti yang telah diminta, itu testing 20%, 30%, dan 80%. Dan nanti sama itu yang di atas kita menggunakan trend test split, yaitu dari Skillen ya, dengan ukuran 0,2, 0,3, 0,4 dengan state 100. Namun dengan ini sama dengan yang di atas, untuk state 100 dan classifier dan prediksi, di mana prediksi itu X-test 1, X-test 2, X-test 3. Nanti kita tempelkan di layar dengan print, kita tes 20%, yaitu yang diprediksi 1, 2, 3. Dia akan hasilnya. Terus sama seperti yang di atas, kita lakukan juga visualisasikan pohon keputusannya itu dengan tree atau library yang ada di sekitar. Kita panggilnya tree.plot.tree classifier, tulisan tree export dan classifiernya. Dia akan menampilkan seperti ini. Ini merupakan dari pohon keputusan untuk dataset breast cancer atau kanker payudara. Terus nanti kita tentukan juga faktor prakteknya, di mana kita melakukan classifier dan prediksi X-testnya, X-1, X-2, X-3. Nanti kita prediksi, terus kita print conversion metricnya, yaitu Y-test 3, misal Y-test 1, Y-test 2, Y-test 1, Y-test 2, Y-test 2, Y-test 3, Y-test 3. Terus akurasinya kita tentukan juga. Nanti akan menghasilkan seperti ini, data tes 20%, conversion metricnya ini, terus ekspresinya 0,292, teman dengan yang lainnya seperti ini. Dari situ analisis dan hasil analisis data yang pertama yang dilakukan yaitu mengimport library Python dalam melakukan analisis data dalam machine learning, menggunakan library Skillen, yaitu dataset wine dan dataset breast cancer. Selain untuk membuat dataset, juga digunakan membuat data. Untuk membuat dataset wine yang terlihat dalam Skillen, menguruskan dalam struktur data frame menggunakan pandas. Setelah itu melatih 3 model pohon keputusan yang berbeda dengan train test please. Dan untuk membagi dataset menjadi subset, pelatihan, dan pengujian dengan proporsi yang berbeda. Menggunakan model tree dan Skillen untuk melakukan visualisasi pohon keputusan yang telah dilatih, mengevaluasi kinerja model pohon keputusan pada subset pengujian yang berbeda, serta mencetak conversion metrik dan akurasi dari setiap evaluasi. Terus yang nomor 3 itu menggunakan dataset start.csv yang berisi tentang bintang menggunakan library pandas dan fitur-fitur yang relevan dipisahkan dari target. Sama dengan nomor 1, yaitu berfokus pada pembagian dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian dan informasi yang berbeda, dan melatih model pohon bisa menggunakan subset pelatihan yang berbeda, serta melakukan prediksi pada subset pengujian yang sesuai. Setelah itu, memvisualisasikan dan memahami struktur pohon keputusan yang digunakan oleh model untuk membuat prediksi pada dataset start.csv, mengevaluasi kinerja pohon keputusan pada 3 subset pengujian yang berbeda, dan mencetak conversion matrik dan akurasi setiap evaluasi. Terus nomor 3 itu memanggil dataset breast cancer menggunakan library pandas yang akan diteruskan ke dalam struktur data frame.
sama dengan soal-soal sebelumnya dalam pembagian dataset, namun yang berbeda pada bagian dataset ini menggunakan dasar data untuk dasar paket. Eh, Setelah itu, memvisualisasikan dan memahami struktur pohon urusan digunakan oleh model untuk membuat prediksi pada dataset breast cancer yang diambil dari The Skillen. Mengevaluasi kinerja pohon urusan pada tiga subset pengujian yang berbeda dan mencetak performance metrik dan akurasi setiap evaluasi. Kesimpulan dari ketiga soal tersebut, di mana kesimpulan itu library Python yang digunakan untuk analisis data yaitu Pandas untuk menganalisis datanya dan Sklearn untuk memanggil datasetnya. Ya, untuk datasetnya sendiri itu tadi ada Wine dan Best Cancer, sedangkan tidak hanya untuk memanggil dataset tapi juga digunakan untuk bisa split data, terus ada digunakan juga untuk memvisualisasikan pohon keputusannya untuk Sklearn. Sedangkan dataset yang diambil dari Sklearn yaitu ada dataset Wine, dataset Root Kanker. Sedangkan dataset Star dataset diambil dari file yang langsung dengan menggunakan library Pandas kemudiannya. Dataset dibagi menjadi subset pelatihan dan pengujian dengan proporsi berbeda, yaitu di mana tadi proporsinya ada 20%, 30%, dan 40%. Dengan menggunakan fungsi train, test, split, nanti akan dibagi menjadi tiga dari Sklearn. Kinerja model dievaluasi dari pada tiga subset pengujian yang berbeda dengan mencetak komposisi metrik. Terus fungsi plot tree dari model plot tree digunakan untuk visualisasi tampilan dataset. Itu pemaparan atau penjelasan terkait LKM 4. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.